Apa yang salah? Aku sakit perut. Sakit perut? Aku pikir air ketuban belum keluar dari tubuhku kan? Apa air ketuban sudah keluar dari tubuhmu? Sepertinya iya. Presiden Chow, Anda datang. Halo, senang bertemu dengan Anda. Presiden Chow, Anda datang, silakan duduk. Anda bisa mengabaikannya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, konferensi evaluasi penawaran untuk sistem layanan pasien melalui ponsel di rumah sakit pertama kota ini dimulai sekarang. Tahan dulu, kita akan segera sampai di rumah sakit. Apa yang suamimu lakukan? Kenapa dia tidak menjawab teleponku? Sekarang mari kita sambut Bapak Kang Yan dari Juchai Technology untuk menyampaikan penawaran di atas panggung. Tolong jangan keluar, jangan membuat keributan dan menyiksa ibumu. Kenapa tidak ada yang menjawab teleponku? Kali ini, kami telah merancang platform Untuk informasi rumah ponsel yang sakit. sempurna. Kami berharap dokter dapat mengetahui semua informasi tentang pasien melalui platform informasi ponsel kami. Halo kakak, Xiaoya akan melahirkan sekarang. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Bisakah kamu segera ke rumah sakit? Aku tidak punya pengalaman melahirkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke, aku akan menunggumu di rumah sakit. Datang cepat ya. Tolong tarik napas dalam-dalam. Sekarang mari kita sambut Bapak Wang Yuming dari Yufen Technology untuk mempresentasikan produk di atas panggung. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, izinkan saya memperkenalkan skema penawaran dari perusahaan kami. Skema penawaran kami terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah konsep dasar dan komponen sistem rekam medis elektronik. Tahan dulu, kita sudah sampai. Ivan, Kakak senang sekali melihatmu. Aku sudah menelpon semua orang dan tidak ada yang menjawab. aku akan bicara denganmu nanti, sampai jumpa dah. Mama, kamu di mana? Xiaoya akan melahirkan sekarang, telepon aku balik. Setelah diskusi para ahli dan pertimbangan berbagai aspek, pemenang tender adalah Yufen Technology. Xiaoya sudah meneleponku berkali-kali. Pasti ada sesuatu yang terjadi, cepatlah. Kamu harus memutuskan dan memilih satu orang untuk menemaninya. Xiao Bao. Halo, bagaimana kabar Xiaoya sekarang? Perawat bilang air ketubannya sudah keluar. Dia akan dibawa ke ruang operasi. Kamu di mana? Datang ke sini sekarang. Sudah waktunya ikuti perintahku. Tarik napas dan dorong. Aku tidak bisa melanjutkan, aku ingin bertemu ibuku. Baik, tunggu. Bibi, beri aku waktu sebentar. Xiaoya, bicaralah dengan ibumu. Ibu, aku sangat takut, aku sangat takut. Jangan takut, ibu di sini. Aku akan menemanimu. Sayang. Xiao Bao. Xiaoya, jangan takut, aku akan segera sampai. Aku tahu aku telah berbuat salah padamu. Tapi aku berjanji kamu bisa melihatku tepat setelah kamu keluar dari ruang operasi. Jangan takut sayang, aku mencintaimu. Di mana Xiaoya? Di ruang operasi. Tarik napas. Sayang, kamu sudah melalui hari yang panjang. Ini anak laki-laki 3-4 kilogram. Terima kasih atas kerja kerasmu sayang, aku mencintaimu. Tolong rawat mereka dulu. Aku akan mengurus administrasi masuk rumah sakit untuk Xiaoya. Tetap bersamanya. Jangan marah padaku. Kamu bisa menghukumku setelah kamu pulih sepenuhnya. Bagaimana semuanya? Ini anak laki-laki 3-4 kilogram. Benarkah?
Lihatlah bayi kecil ini. Kalian berdua luar biasa. Xiao Bao, aku pikir, bayi ini sedikit mirip denganku. Bagaimana bisa bayi itu mirip kamu? Dia mirip Xiao ya? Ya, dia mirip Xiao ya. Lihat hidung dan matanya mirip Xiao ya. Hidup bisa sangat menarik ketika kamu punya anak. Begitu cepat waktu berlalu. Sekarang aku sudah menjadi nenek. Apakah kamu ingat ketika aku melahirkan Little Mo? Lin Wei juga lembur hari itu. Dia tidak datang sampai aku melahirkan. Dia takut menggendongnya ketika melihat anaknya sendiri. Hanya tersenyum di samping. Lalu dia mulai menangis. Semuanya hilang dalam sekejap. Little Mo sudah tumbuh menjadi anak besar. Aku ingat dengan jelas bahwa dia duduk di samping tempat tidur rumah sakit dan memegang tanganku, dan berkata dia akan selalu mencintaiku. Berjanji untuk menjadi ayah yang paling bertanggung jawab. Bagiku, aku tidak punya penyesalan. Aku harap kamu dan Yuming akan hidup bahagia. Kalian bisa punya anak sendiri, dan melihat bayi itu tumbuh sehat dan bahagia. Keluarga kalian tetap bersama selamanya. Aku pikir pria seperti Wang Yuming akan menjadi ayah yang baik. Yuming, aku sangat gugup. Sebagai teman kakakmu hari ini. Aku pulang sekarang, tolong sampaikan pesanku untuk Xiao ya, bahwa aku akan mengunjunginya lain hari. Terima kasih, Kak. Yifan, Kakakku bilang. Dia berharap kita bisa tetap bersama. Dan punya anak sendiri. Tidak pernah meninggalkan anak itu. Aku ingin bertanya padamu. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu punya anak? aku akan menangis bersamanya, tertawa bersamanya, pergi ke taman bermain bersamanya. Tumbuh bersamanya. Syaratnya adalah dengan ditemani kamu. Aku memenangkan tender hari ini. Ada harapan untuk perkembangan perusahaan. Kamu adalah orang pertama yang ingin aku bagi. Aku tidak perlu lembur lagi. Aku pikir aku bisa selalu menemanimu. Aku akan menebus rumah kita dalam waktu dekat. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Bisakah kita menikah lagi? Maaf. Pulang dengan nenekmu. Ini sayangku. Pulang bersama nenekmu. Kamu sekarang adalah anggota keluarga. Lihatlah keluarga beranggotakan 3 orang ini. Aku merasa bahagia hanya dengan melihatmu.
Kurasa, kalian berdua harus segera. Hei, kenapa kamu mulai mengatakannya lagi? Apa maksudmu mengatakannya lagi? Aku mengharapkanmu untuk memiliki cucu pertamaku. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu, Fen. Kamu tidak terlalu muda untuk memiliki anak. Lebih merepotkan bagi orang tua untuk memiliki anak. Tolong jangan katakan itu lagi. Kenapa kamu tidak membiarkanku mengatakannya? Sudah lama sejak kamu menikah. Dan itu normal untuk mempertimbangkan memiliki anak sendiri. Izinkan aku jujur. Aku tidak menyarankanmu untuk memiliki anak tepat setelah pernikahan. Karena pasangan perlu saling mengenal untuk beberapa waktu. Tapi kalian berdua telah melalui begitu banyak hal dan saling percaya. Aku merasa stabil ketika kalian memiliki anak. Aku mengambil foto. Nama apa yang kamu pikirkan untuk anak kita? Panggil dia SOD sayang. Bisakah kamu serius? Aku hanya ingin melihatnya setiap hari. Sebenarnya aku sudah punya nama dalam pikiran. Panggil dia Yang Xiaohu. Yang Xiaohu. Nama keluargaku adalah Yang dan begitu juga dia. Nama keluargamu adalah Wang, dia tidak bisa dipanggil Yang Xiaowang. Itu buruk. Harimau adalah raja hutan. Ada kata Wang di dahinya. Jadi panggil dia Yang Xiaohu. Bayinya menangis, aku akan pergi. Kalian bisa berdiskusi. Bayinya menangis, biarkan aku melihat. Ayo dan bantu kami. Biarkan aku melihat bayinya. Dia sedang Beyond Air. Kamu tidak bisa belajar apapun dari buku sekarang. Aku sedang memeriksa untuk mencuci dulu atau mengganti Pilih popok bayi dulu. popok bayi, pilih popok bayi. Biarkan aku melihat. Di sini. Bisa saja ada masalah yang akan terjadi karena perilaku ibumu. Tidak akan memakan waktu seminggu. Ayo cepat. Untuk menemukan waktu yang tepat untuk memberitahu semua orang kebenarannya. Kamu tidak bisa memberitahu kebenaran sekarang. Dia sangat bahagia sekarang. Kamu katakan padanya bahwa kita akan berpisah. Bagaimana jika dia tidak bisa menerimanya dan jatuh sakit lagi? Aku harap kamu mengerti, aku hanya berakting bersamamu. Kamu tidak punya hak memintaku melakukan hal yang kamu inginkan. Ya. Kamu hanya berakting bersamaku. Bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Aku akan menemukan waktu yang tepat dan menceritakan padanya perlahan-lahan. Kemudian akhirnya aku akan memberitahunya kebenaran. Apakah itu baik? Sekarang aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku berdarah di dalam, dan aku tidak bisa menahannya lagi untuk melihat kebahagiaan orang lain di depan. Sebenarnya aku sudah cukup. Aku akan memberimu waktu seminggu. Akhir pekan ini, oke? Aku akan menunggu sampai akhir pekan ini. Apa yang kamu bicarakan? Kita sedang berdiskusi tentang akhir pekan ini. Kita akan meluangkan waktu untuk pergi keluar. Bersenang-senang. Pergi keluar bersenang-senang itu bagus, kamu harus pergi. Sudah waktunya kamu memiliki dunia berdua. Ibu kamu terus bicara. Aku akan pergi belanja. Pulang cepat ya, pulang cepat. Tepat saat dia keluar. Aku ingin berbicara denganmu sekarang. Ibu, Baik, kamu jawab telepon dulu. aku harus menjawab telepon sekarang. Yuming, aku akan ke tempat Xiaoya sekarang. Bisakah kamu mengantar Little Mo ke sini? Setelah kamu menjemputnya, oke? Oke, terima kasih Yuming. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu bekerja di sini? Cukup baik. Saya dengar Xiao ya sudah jadi ibu. Ya, Bagus. kamu tidak datang ke saya hanya untuk bertanya tentang Xiaoya kan? Yilin. Saya sudah menemukannya. Dia sudah menikah dan hidup baik. Kamu tidak perlu menjelaskan pada saya. Saya sudah bilang saya tidak butuh penjelasan. Bagaimana panbarkan saya selesaikan penjelasan. Saya sudah bersahakeras untuk itu. Kemarilah dengarkan saya.
Bagaimana kabarnya sudah waktunya mengantarmu kembali ke ibumu. Paman, saya mohon satu hal. Oke, silakan. Hari ini 2 hari lagi adalah ulang tahun saya ingin pergi ke tempat ayah saya. Jangan bilang ibu saya ya. Oke, saya tidak akan bilang ibumu dulu. Tapi saya ingin memberitahumu bahwa sebenarnya kamu bisa langsung bilang pada ibumu. Saya yakin dia tidak akan marah. Atau tidak setuju, oke? Hifeng menghubungi saya hari ini. Hifeng menghubungimu. Sebenarnya saya sedang mencari dia. Ibumu menyuruh saya mencari Hifeng. Dia ingin saya membujuk Hifeng untuk membawa anak-anaknya menemui Lin Fan. Hanya saja tidak menyangka belum mulai membujuk. Saya sudah bercerai dulu. Apa dia setuju? Dia bilang ingin bicara denganmu. Apa yang mau dibicarakan? Saya tidak tahu. Sebenarnya saya sudah janji pada ibumu untuk menemui Hifeng sejak awal. Ini bukan hanya untuk nenek Li dan ibumu, tapi juga untuk diri saya sendiri. Kasus Lin Fan sejak awal, pikiran saya tidak pernah tenang sejak itu. Setelah lama, saya pikir itu sudah berlalu. Ternyata tidak. Saya mengerti. Begitulah. Apakah kamu pergi atau tidak itu tergantung padamu. Saya berusaha semampu saya. Saya kembali. Ibu, Tidak. Aku langsung terpana begitu masuk pintu. Sepertinya kalian berdua punya anak. Anaknya sedang tidur. Sangat pandai menenangkan bayi. Suka? Kalau suka langsung punya saja. Baiklah, aku akan membersihkan sayuran. Kamu tidak takut mengganggunya. Kamu melayang kemana? Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Seorang pria punya anak dengan mantan pacarnya, lalu aborsi menyusul. Cerita selingkuh istri itu? Apa yang terjadi? Istrinya tahu. Ada pertengkaran di antara mereka. Mereka bercerai. Benar, mereka bercerai. Kalau aku juga akan bercerai. Dia sudah menikah dan semua itu. Masih saja dia tidak bisa lepas dari urusan dengan mantannya. Bahkan membawa masalah anak ke permukaan. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya kepada mantan pacarnya. Apa yang harus kita lakukan kalau mantan-mantan pacarnya muncul? Pria ini benar-benar tidak berkualitas. Sulit bagi seseorang untuk mengubah kebiasaan buruknya yang keras kepala. Lalu istrinya menjadi korban. Dan ada lebih dari satu orang yang dia rugikan. 3 sebenarnya. Istrinya, mantannya, dan anak itu. Dan dia berada di depan istrinya sekarang. Menyembunyikan fakta bahwa dia punya anak dengan mantan pacarnya. Tipe dia tidak bisa diandalkan. Itu ketidakbertanggungjawaban. Tapi dilihat dari sikapnya terhadap suaminya dan anak-anak lain, dia tidak seperti orang yang tidak suka anak. Dia berpikir kalau suaminya punya anak, dia akan enggan untuk menyingkirkannya. Bukankah suaminya bahkan tidak tahu anak itu ada? Mungkin mantan pacarnya membuat keputusan sendiri. Dia menggugurkan anak tanpa memberitahu suaminya. Hentikan. Tidak peduli bagaimana pria ini memulihkan dan memperbaiki. Dia tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Itu paku di peti mati.
Bahkan jika dia tidak tahu anak itu ada, sudahkah dia melakukannya atau belum? Jangan percaya tipe pria seperti ini. Berbuat baik di depan umum tapi jahat di belakang. Itulah serigala berbulu domba di antara orang baik. Mama. Xiaoya. Pengacara besar Jiang, kamu mengajak kami keluar akhir pekan ini, hanya untuk melihatmu bermain game. Benar kamu selalu terlihat seperti melihat hantu. Apa masalahnya? Ceritakan pada kami. Aku sudah bercerai. Jadi gadis dalam cerita itu bukankah itu dirimu sendiri? Gadis mana yang selingkuh dengan Wang Yuming? Jiang Xiaohan. Aku akan memberitahumu. Dia dan wanita itu pasti masih berhubungan. Kamu yakin? Jangan sampai salah menyakiti orang. Aku yakin Ibu Wang Yuming sakit. Dia meminta kami menyembunyikan kebenaran selama seminggu. Sekarang seminggu sudah berlalu. Kupikir aku bisa mengungkapkannya sekarang. Jadi yang lain tahu? Aku tidak memberitahu siapapun. Aku sudah menyimpan rahasia ini terlalu lama. Kupikir aku akan hancur jika terus menahannya. Jadi aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Kamu simpan rahasia ini untukku. Yang lain aku ingin memberitahunya sendiri. Kenapa ekspresimu seperti itu? Ini hal yang baik mulai sekarang. Aku kembali dengan geng bujangan. Mari bersenang-senang malam ini. Kakak ipar kamu sudah kembali. Ayo lihat. Aku sedang berbicara dengan kakak Xiaohan. Ini pacar barunya. Akan kutunjukkan padamu. Bagaimana? Oke kan? Hebat. Xiaohan akhirnya keluar dari bayang-bayang ketika dia bersama Robin. Dia pikir Robin tidak mencintainya. Dia hamil anak Robin. Dia hanya marah dan menggugurkan bayinya. Tapi sebagai akibatnya, ternyata dia salah paham dengan Robin. Ketika dia ingin mendapatkannya kembali,
Robin mati untuknya. Kamu bilang betapa indahnya cinta itu. Tapi karena salah paham, rasa sakit yang tak terobati terjadi. Aku tidak mengerti. Mengapa kau menceraikanku? Saudari ipar, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Lihat balasan Xiao Han. Dia bilang kau harus tetap baik dengan saudaraku. Dan dia membiarkanmu dan saudaraku menjadi ayah dan ibu mertua anak itu. Ini bukan untuk main-main. Saudari ipar, apa yang kau lakukan? Saudari ipar. Xiao Bao, Saudari ipar, mengapa kau di sini? di mana Yuming? Waktunya dia bertemu klien. Kau perlu sesuatu darinya. Oke, aku akan pergi jika dia tidak di sini. Mengapa tidak kau tunggu sebentar? Dia akan segera kembali. Tidak usah menunggu. Selamat tinggal. Baiklah, jika ada sesuatu yang terjadi aku akan membantumu. Ayah ibu kalian sudah kembali. Bagaimana dengan saudaramu dan saudari iparmu? Saudaraku dan Xiao Bao sedang lembur. Saudari iparku tadi ada di rumah. Tiba-tiba mereka pergi, aku tidak tahu kenapa. Dia tidak bilang apakah akan kembali untuk makan malam. Tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua anak ini kemarin. Jangan khawatir, jangan jadikan semuanya urusanmu. Kau lihat apa yang dia katakan jika aku tidak mengeraskan. Kau khawatir apa yang selalu kau khawatirkan? Aku mengurus anak-anak dan memasak sendiri. Kapan kau mulai peduli? Apa yang bisa kau lakukan? Baiklah, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak peduli dengan apapun. Aku akan menjauh darimu. Ayah? Jangan panggil dia. Ibu, apa yang kau lakukan? Baru saja aku kembali, kau bertengkar dengan ayahku. Aku sudah bilang aku tidak ingin bertengkar dengannya. Kau biarkan dia pergi. Kurang satu piring untuk makan malam. Tuan Jiang, mengapa kau di sini? Ini tentang rumah. Aku belum menyelesaikannya denganmu. Ini mangkuknya, pegang sumpitnya dengan baik, oke. Ada anggur tidak? Masih minum. Minum dulu, banyak hidangan lezat, minum saja. Ambil gelasnya. Tuan Jiang. Ada apa? Aku sedang bad mood. Aku merasa hidupku sia-sia. Tunggu. Coba dulu iga asam manis yang aku buat. Ini favorit Ivan. Gimana rasanya? Jauh lebih buruk dari ibu mertuaku. Lebih enak dari buatannya. Apa ini merepotkan? Tidak sama sekali, hanya butuh lebih dari 30 langkah. Ceritakan padaku. Maaf. Untukku. Aku tahu aku punya. Aku tidak bisa menahanmu di sini. Kamu bisa pergi jika mau. Aku sedang mencari kesempatan untuk menjelaskan pada orang tuamu. Aku pikir tentang ibu, dia tidak baik-baik saja sekarang. Kenapa aku tidak tinggal beberapa hari lagi? Apa ibuku mengatakan sesuatu padamu lagi? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu peduli apa yang dia katakan padamu. Kamu tidak perlu peduli. Bagaimanapun aku sudah memikirkannya.
Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya berharap di masa depan. Bahkan jika kita berpisah, kita akan tetap berteman. Baik. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Barang-barangmu aku sudah mengambilnya untukmu. Jika kamu perlu, aku akan mengantarmu pulang. Aku hanya ingin mengatakan. Aku tadinya berencana untuk pergi. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di pikiranku. Aku belum memikirkan apa yang harus kukatakan pada ayahku dan saudariku. Aku takut akan menakuti mereka jika pulang terburu-buru seperti ini. Jadi mungkin aku harus tinggal 2 hari lagi. Oke, aku hamba yang patuh padamu, oke. Jangan bicarakan ini di tempat kerja. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu katakan tentang niatmu tadi malam. Hari ini kamu takut ayahmu, saudarimu, dan aku akan. Kamu adalah Miss Wright, oke? Sekarang jika kamu bilang iya, aku akan kembali bekerja. Oke, kamu datang ke sini jauh-jauh. Hanya untuk membicarakan ini. Ya, Diterima. Aku kembali. Jadi aku sudah membuat beberapa hidangan. Cobalah. Kamu membuat semuanya. Apa ini? Iga asam manis. Ada apa? Terlalu asam. Ini asam. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu salah cuka dengan kecap? Masakan pertamaku. Mohon maklum dengan pelayananku yang sederhana. Coba yang lain. Babi goreng 2 kali. Semua hidangannya enak. Benarkah? Terus mencoba. Ini dia. Ada apa denganmu hari ini? Aku pikir kamu sedikit berbeda hari ini. Jika kamu tidak suka, aku mengantarmu pulang. Kamu bisa bilang langsung lalu aku akan pergi. Sebenarnya aku sangat berterima kasih padamu. Kamu di sini setiap hari. Dengan enggan main drama itu denganku. Kamu sudah menderita. Maaf. Jadi kenapa kamu tidak pergi bekerja dulu?
Nenek Li itu He Feng. Aku baru saja meneleponnya. Ya. Karena aku sibuk belakangan ini. Aku akan pilih waktu untuk mengunjunginya, oke? Bagus. Kerja bagus. Kamu sudah jauh berkembang belakangan ini. Terima kasih pelatih. Istirahat dan regangkan ototmu. Ayo. Agar kamu bisa berkembang lebih cepat. Biar aku ceritakan sebuah kisah nyata. Kenapa kamu banyak bicara? Turun. Pernah dengar tentang Mandela? Mantan Presiden Afrika Selatan. Aku tahu. Dia menghabiskan 27 tahun di penjara dan menderita banyak. Kemudian pada upacara pelantikan presiden. Kamu tahu siapa yang diundang? Aku tidak tahu, aku tidak ada di sana. 3 penjaga yang menyiksanya di penjara. Dan dia memberikan penghormatan kepada 3 manusia ini. Apa yang dia pikirkan? Dia berkata, saat aku berjalan melewati gerbang penjara, aku tahu bahwa, jika aku tidak bisa menulis semua kemarahan dan kebencian keluar dari bukuku, maka aku masih akan terpenjara dari dalam. Mengerti? Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Aku mengerti. Kamu adalah penjaga yang datang untuk menyiksaku. Bermain bodoh di depan aku ya. Kamu bahkan tahu bahwa aku jatuh cinta pada ibumu. Bagaimana bisa kamu tidak mengerti kaki yang lain? Jika aku mengerti, aku akan menang. Maka kamu akan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu akan memasuki paradigma berikutnya. Tahap berikutnya. Meskipun begitu, jika aku menang, kamu akan berada di bawah kendaliku. Aku yakin aku akan membuatmu menghilang dari ibuku. Kita lihat saja, regangkan kaki. Lalu apakah kamu berharap aku menang? Aku berharap kamu menang. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan He Feng. Bukankah kamu memberitahuku hari itu? He Feng ingin bertemu denganku. Besok aku akan pergi menemui He Feng bersamamu. Atau lupakan saja. Bagaimana dengan He Feng? Itu selalu menjadi simpul di hatimu. Simpul ini harus dilepaskan cepat atau lambat. Sebenarnya hari itu kamu memberitahuku. Kamu sudah berubah pikiran. Aku tahu itu. Simpul hati kita telah terlepas. Meskipun aku tidak tahu apa arti simpul itu. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi semua itu tidak penting lagi. Mari kita lupakan masa lalu. Aku ingin memulai dari sekarang. Menerima kamu kembali. Aku bersedia mempercayaimu seperti dulu. Jadi jika kamu benar-benar berubah pikiran, bisakah kamu menikahiku lagi? Jika ya, tunggu sampai Senin. Ayo pergi ke kantor urusan sipil.
Maaf telah menahanmu begitu lama. Pengacara Jiang lama tidak bertemu. Bos Wang selamat. Perusahaan memenangkan proyek besar lagi. Terima kasih. Bagaimana dengan Xiaolan? Dia pergi mendaki Gunung Tenggen apanya? Ibu. Itu cintaku sekarang. Xiaolan akur dengannya. Dia jarang membicarakan masa lalu akhir-akhir ini. Dan ibunya. Tolong sampaikan pada Lin Fen untukku. Bilang saja Xiaolan senang bersamaku. Jangan biarkan dia dan ibunya khawatir. Tapi keadaan Lin Fen tidak terlalu baik. Dia merindukan Xiaolan, dia memanggil namanya setiap hari. Jika kamu bisa membawa Xiaolan menemuinya, mungkin dia akan cepat sembuh. Jika kamu bilang begitu, maka ada satu alasan lagi, mengapa aku tidak bisa membiarkan Xiaolan menemuinya. Bagaimana jika anak itu tertekan? Itu akan meninggalkan bayangan di masa kecilnya. Tapi Bos He, Lin Fen adalah ibu Xiaolan. Kamu punya keluarga baru, memberinya ibu tiri. Jadi dengan cara ini apakah masa kecilnya akan bebas dari trauma? Kamu tidak terlalu mengerti. Sepertinya Bos Wang benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam. Kamu benar. Tapi pengadilan telah memberikan hak asuh Xiaolan padaku. Dan Lin Fen sedang dalam perawatan depresi. Tidak memenuhi syarat untuk mengunjungi. Aku melakukan ini secara wajar dan legal. Pengacara Jiang, sebagai seorang pengacara, kamu seharusnya sangat paham. Bos He, biar aku katakan begini. Bagaimana bisa kamu membiarkan Xiaolan mengunjungi ibunya sendiri? Tuan Wang, saya justru mengharapkan Anda mengatakan itu. Itulah alasan saya membiarkan pengacara Jiang meminta Anda datang ke sini untuk berdiskusi. Apa maksudmu? Saya seorang pebisnis. Sebenarnya Lin Fen mengunjungi Xiaolan. Itu tidak terlalu rumit. Asal Anda membuat kesepakatan dengan saya. Kita berdua tahu. Proyek rumah sakit pertama yang baru saja Anda menangkan tender. Nilai potensial di masa depan. Setidaknya 20 juta. Saya akan memberi Anda 8 juta yuan. Ini juga termasuk 1 juta yuan uang ganti rugi. Dan hak kunjungan Lin Fen kepada Xiaolan. Membuat Anda menyerahkan proyek itu. Saya baru saja berbicara dengan direktur di rumah sakit. Asal Anda menyerahkan proyek itu, perusahaan kami bisa langsung mengambil alih. Ini kesepakatan yang bagus bukan? He Feng, Anda sedang menjarah rumah yang terbakar. Penggak Rejong. Saya selalu memberi harga dalam bisnis. Jika Anda mau menerimanya, uangnya akan langsung datang. Lin Fen akan segera bertemu Xiaolan. Jika Anda tidak menerimanya, maaf, kita tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Kalian berdua silakan kembali. Tunggu. Baik, saya terima. Jujur saja, saya akan transfer uang ke rekening Anda besok pagi. He Feng hanya seorang badut. Mengapa Anda berjanji padanya? Dia hanya menjarah rumah yang terbakar. Anda selalu bisa mendapatkan kesempatan di lautan bisnis. Tapi urusan Lin Fen tidak bisa ditunda lagi. Saya seharusnya tidak membawa Anda sama sekali. Yifan. Ingat ketika Anda bertanya pada saya. Katanya jika kita harus berpisah, apakah saya akan menangani masalah ini? Saya berjanji padamu untuk mengurusnya. Jangan terlalu baik padaku, semakin baik Anda memperlakukan saya, semakin besar rasa bersalah yang akan saya rasakan. Mengapa Anda harus merasa bersalah? Anda harus senang tentang itu. Asal Anda menganggap saya satu-satunya pria yang bisa Anda percayai. Saya tidak ragu untuk melakukan apapun untuk Anda. Apa itu? Jika suatu hari kamu mengetahui aku salah paham padamu, aku tidak mempercayaimu, apa yang akan kamu lakukan? Aku yakin istriku akan percaya padaku. Kamu tidak akan melakukan itu padaku. Jangan terlalu banyak berpikir, pergi. Ya? Kalian berdua berbagi rahasia. Sekarang izinkan aku berkunjung. Bagus. Aku akan datang setelah kerja hari ini. Kita akan bertanding besok, gugup? Bisakah aku menang? Kurasa tidak ada masalah dengan itu. Kamu harus ingat, semuanya berasal dari hatimu. Sebenarnya Paman memberitahuku sebuah trik.
Berguna pada awalnya, tidak berguna setelahnya. Apa metodenya? Mendengarkan lagu. Lagu apa? Ibu. Hari terakhir pemanasan sebelum pertandingan. Yah, aku di sini untuk melihat hasil kerja kerasmu. Pergi. Pertarungan yang bagus. Tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi. Tetap tenang. Bersabarlah dengan lawanmu. Apakah lawan kuat atau lemah? Tidak takut, tidak ragu. Tetap tenang apapun hasilnya. Perlakukan setiap lawan dengan sopan. Mulai dan akhiri dengan sopan santunmu. Biru menang. Apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa. Aku akan keluar. Siang nanti tolong minta izin pada Himawang. Apa yang kamu lakukan? Aku ada urusan. Kasihan Ivan. Masih muncul di tempat kerja setelah semua yang terjadi. Kalau aku akan menyerah. Dia benar-benar tangguh. Secara permukaan benar-benar. Yah? Suaminya tanpa sepengetahuannya. Mempunyai anak dengan wanita lain. Bahkan jika aborsi yang terjadi, pikirannya pasti diambang kehancuran. Kedengarannya benar. Saya selalu berpikir kakak Yuming bukan orang jahat. Mengapa mereka bertengkar seperti itu? Saya pikir kita harus membantu Ivan. Bicara dengan Wang Yuming. Bos Wang, Hifeng, transfer 8 juta ke rekening perusahaan kita. Saya tahu tentang itu. Jadi bolehkah saya merepotkan Anda? Pergi ke rumah sakit pertama di pusat kota. Memberitahu mereka bahwa kontak kita dihentikan. Kami akan membayar ganti rugi. Mengapa? Jangan mendesak saya untuk jawaban, lakukan apa yang saya katakan. Sekarang lanjutkan. Baik, Nilai potensial proyek ini. Tidakkah Anda tahu mengapa Anda melakukan ini? Untuk Lin Fen, lebih untuk Ivan. Saya tahu itu. Saya tidak melakukannya dengan benar. Tapi ini satu-satunya cara untuk melakukannya. Perusahaan menghasilkan lebih sedikit uang. Tapi bagaimanapun kami tetap bertahan. Saya akan mencari kesempatan. Saya akan menebusnya untuk semua orang. Anda juga membantu saya menjelaskan dengan rekan-rekan kita. Xiao Bao rumah saya. Bukankah itu digadaikan ke bank? Saya tahu tidak ada lelang di bank. Bisakah Anda juga membantu saya mencari seseorang? Membantu saya menebusnya kembali. Agar kami keluarga bertiga tidak tidur di jalanan. Jangan khawatir. Bos Wang, seseorang menunggu Anda di luar. Kalian berdua tidak bekerja hari ini. Keluar seperti ini. Kami di sini untuk menemui Anda hari ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Berhenti berpura-pura bodoh, kami tahu. Apakah Ivan memberitahu Anda segalanya?
Mengapa Anda ingin bercerai dengan Ivan? Ya, saya sudah bercerai. Tapi sekarang hubungan kita sudah kembali membaik. Kita akan menikah lagi siang ini. Wang Yuming, kamu pikir kamu seorang lobby. Mengganggu Ivan kita. Mengapa aku harus berbohong padanya? Hentikan aksimu. Kamu benar-benar tidak tahu tentang kakak Ivan. Mengapa dia bercerai denganmu? Aku tidak tahu. Aku bertanya dan dia tidak pernah memberitahuku. Lalu ada tanda-tanda untuk berbaikan. Jadi haruskah kita melupakannya? Biarkan yang lalu berlalu. Lepaskan saja. Kamu tahu mengapa Ivan melakukannya. Dia melakukannya untuk menyelamatkan pernikahanmu. Kamu benar-benar berpikir tidak ada yang terjadi padanya. Apa maksudmu dengan menyelamatkan? Dia pasti kehabisan napas pada awalnya. Kemudian dia merasa terlalu tua. Dia takut tidak bisa menikah. Jangan bicara omong kosong. Kamu dan anak Jiang Xiaohan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku punya anak dengan Jiang Xiaohan. Apa yang terjadi? Dari mana anak itu berasal? Terus beraktingnya Ivan tahu. Kakakmu dan Jiang Xiaohan. Rekaman chat Kiki. Dikatakan dia hamil anakmu. Dan kemudian aborsi itu terjadi. Tunggu sebentar. Aku punya anak dengan Jiang Xiaohan. Xiaoya, biar aku tanya kamu, apakah kamu sudah menghubungi Xiaohan? Ya, kamu tidak tahu. Aku penggemarnya. Kamu merusak hubunganmu dengannya. Sekarang kamu ingin memutus hubunganku dengannya. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin bertanya padamu. Situasimu sekarang. Perlihatkan padaku riwayat chatmu. Dengan Xiaohan. Apa ini rahasiaku? Mengapa aku harus menunjukkan padamu? Sekarang jadi anak baik dan tunjukkan padaku. Dari mana semua omong kosong itu berasal? Apa situasinya? Ini pacar baru kakak Xiaohan. Bukankah dia dulu salah paham sama Robin? Dia menggugurkan anak Robin. Sejak itu dia terus dihantui kenangan itu. Sekarang dia sudah jauh lebih baik dan berhasil menghilangkan citra itu. Ngomong-ngomong, Xiaohan minta aku mengingatkanmu. Dia bilang kamu dan kakak iparmu menjadi ayah dan ibu baptis seorang anak. Bukan untuk main-main. Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Aku tidak bisa mengerti. Kamu bisa melewati trauma berat tentang Xiaohan. Kenapa kamu tidak bisa melewati ini? Tentang Xiaohan aku tidak bisa melewatinya. Aku tidak bisa lagi. Apakah kamu dengar haruskah kita bercerai? Asalkan kamu bisa menganggapku di hatimu. Satu-satunya yang bisa kamu percaya. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku percaya bahwa istriku akan mempercayaiku. Kakak, ada apa denganmu? Kamu mau kemana? Aku sedang bicara denganmu. Xiaoya, kakak ipar kamu sudah kembali. Bagaimana dengan kakakmu? Apakah kakakmu sudah kembali? Kakakku sudah kembali. Dia hanya perlu melihat riwayat chatku dengan kakak Xiaohan. Setelah melihatnya dia langsung kabur. Dia hanya tidak tahu apa yang dia lakukan dia. Kakak Seperti ipar. hilang.
Yivan, kita akan menikah. Kenapa kamu tidak mempercayaiku sedikit saja? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dulu aku mempercayaimu sepenuh hati. Tapi sekarang maaf, aku tidak bisa. Aku berbaring di rumah sakit selama sehari. Kamu mau kemana? Jual mobil transfer properti. Jika suatu hari kamu tiba-tiba menemukan bahwa aku tidak mempercayaimu, apa yang akan kamu lakukan? Menunggumu di kafe. Sejak pertama kali aku menari denganmu. Sejak saat itu aku berkata pada diriku sendiri, gadis ini adalah pilihan seumur hidupku. Setelah menikah, aku berusaha menjadi suami yang baik. Aku berusaha keras untuk mendengarkan dan memahami kamu. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi denganmu. Ini demi kebahagiaanmu, untuk membuatmu bahagia. Bisakah kamu memberitahuku alasan sebenarnya mengapa kamu menceraikanku? Apakah karena kehamilan Xiaohan? Maaf. Tahukah kamu minggu saat kamu menceraikanku? Bagaimana aku melewatinya? Bahkan, aku masih mengira itu kesalahanku. Aku sudah mencoba segala cara untuk mendapatkan mereka kembali, tapi kamu menolak lagi dan lagi. Meski begitu, aku masih mau percaya. Itu karena rumah kamu bertengkar denganku. Tapi sekarang aku tahu. Itulah alasan kamu menceraikanku. Kamu bisa memarahiku, kamu bisa mengutukku, tapi kamu tidak bisa menghinaku. Maaf aku. Aku benar-benar tidak bermaksud. Maaf. Mengapa kamu tidak memaafkanku? Baiklah, berikan aku kesempatan lagi, kita bisa menghidupkan kembali hubungan kita. Mari kita baik-baik saja, oke? Aku minta maaf. Kamu adalah orang yang bersumpah bersamaku. Tapi sejak hari aku menikahimu, kamu tidak pernah memberikan kepercayaan sejatimu padaku. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hubungan kita. Aku lelah. Aku benar-benar lelah. Mari kita berhenti menyiksa satu sama lain, oke? Jadi biarkan saja. Mari kita berpisah jalan. Yuming, Xiaoya baru saja memberitahu kami. Tidak, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Kita sudah bercerai.